Oke, nanti diulangin lagi. Nah, nah ini 5 sampai 13 Januari. Oke ya. Oke, tadi promnya udah. Oke, ya. Nah, ini promnya bisa kalian saya contohin di sini, saya kasih di sini. Ini nanti tinggal diganti kode sahamnya aja. Oke ya, nanti ini tinggal dikopas saja, diganti ininya dihilangin dulu, diganti sahamnya, diganti range-nya yang ditentukan oleh kalian sendiri. Nah, terus sudah kita tinggal ngapain? Tinggal run aja. Oke, ini di kopas. Nah, kita pakai, kalau saya pakai 3 EA. Satunya ChatGPT, satunya lagi DeepSeek. Oke. Nah, nanti sampai sini masih ada tahap itu. Ya, ini kita nunggu dulu ya. Sampai sini ada yang ini nggak? Ada yang kebingungan nggak? Ada yang bingung nggak sampai sini? Ayo, Hans, aman tuh? Atau ada yang bingung sampai sini? Kalau mau pakai mikrofon ya nggak apa-apa. Cuma, cuma Pak Iwan sekarang yang ikut. Yang lainnya lagi malam minggu. Oke ya, sambil nyoba ya nanti ya. Pakai rekamannya kalau misalkan belum ngerti. Oke, jadi diulangin dulu. Urutannya adalah pertama buat trading view dulu. Oke, oke. Terus pilih produk, pilih screener, pilih stop ini. Ya, nah yang buat list yang saya pakai apa nih? Nah, yang saya pakai ini adalah pertama volumenya. Volume hari ini harus lebih besar dari volume rata-rata 30 hari. Oke ya. Kenapa kok harus begini? Karena biar biar keluar gampang, masuk juga gampang. Oke ya, pertama itu. Berikutnya RSI ini kalau kalau bisa itu angkanya itu bisa milih sebetulnya mau di atas 20, 30. Kalau di atas 20 berarti dia uh, kemungkinan turun tapi turunnya terbatas. Nah, kalau mau emang benar-benar bullish itu ya harus di atas 49 atau 50 gitu ya. Pilihnya di manual setup terus value terus saja 49 gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti belum ada yang cocok bisa dikurangi lagi angkanya nggak masalah. Soalnya ini kan cuma tahap pertama. Oke ya. Nah, ini jadi listnya ini semua udah sesuai sama ini. Ada volume di atas rata-rata 30 hari, RSI di atas 49. Jadinya harusnya udah nggak downtrend. Ini semua di puncak nggak ada yang downtrend harusnya. Oke, kenapa kok pilih yang naik? Ya, karena kita bisanya trading naik kan. Soalnya kalau pilih yang masih turun, itu nggak tahu. Kemungkinan masih turun lagi, atau saya tulis lama banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang mau nyari yang kira-kira mau mantul gitu ya nggak apa-apa. Tinggal dikurangi aja ininya. Value-nya RSI ini. Tinggal manual cetak kurangi berapa. Itu ya. Oke.
Oke, kalau nggak ada yang bingung, nggak ada yang dibingungin, nah saya jelasin yang saya pilih SMBL tadi. Ini udah ya. Nah, ini semua dimasukin, ini ini share from ini, terus dimasukin ke kalender yang tadi, di datanya tadi. Jadi, eh, ini kan kalau saya bisa sendiri. Kalau misalkan nggak perlu nggak mau bisa tinggal ini, biar gampang gitu ya. General Outlook ini tanggal sekarang ini tambah aja nih analisa SMB, analisa SMBR gitu contohnya, gitu ya. BR, oke ya, otomatis respon ya. Opini, misalnya opini kita sendiri. Pakainya analisa, uh, pakainya analisa apa? Nah, kalau tadi kan yang paling pertama jadi teknikal. Oke ya, berarti dicari teknikal. Dan nggak ada ya tinggal tulis saja. Nah, oke ya. Nah, terus berikutnya fundamental. Kenapa fundamental? Karena kita tanya AI tentang aksi korporasi tadi sama laporan keuangan yang terbaru dan kita. Nah, oke, kita lihat nih. Menurut Google AI Studio, ya, ini kita yang utama ini dari ini cuma kalau mau lihat semua lebih bagus. Dan saya saran kalau analisa itu selalu di luar jam pasar, kalau enggak nanti keburu-buru kalian beli. Oke ya. Nah, faktor positifnya apa? Dan dia motif berita juga nih. Kan kita juga udah ngasih tahu kalau apa namanya eh, kita ini mau trading di tanggal 5 sampai tanggal 13 nih. Oke ya. Nah, ini dia juga udah ngasih range-nya juga tentang belinya. Cuman kita udah buat sendiri, kita udah buat sendiri. Kalau mau ikutin ini ya nggak apa-apa. Nah, ini kita belum entry dulu ya, ini ngasih, kita ngumpulin informasi dulu. Nah, kita lihat list konsensusnya nih. Ini Jalapa, langsung murah, kita, ya kan. Nah, terus ini, kalau menurut ChatGPT gimana nih? Ya, bagian dividen. Jadi ada narasi dividen, penambahan ini usaha berarti lagi ekspansi ya. Kalau lagi ekspansi itu berarti perusahaan kan butuh uang, ya kan? Maksudnya butuh uang itu artinya dia eh, ya kemungkinan besar dulu apa namanya market makernya untuk ngerek sahamnya biar biar ada cash buat capex tuh, capital expenditure tuh, ya kan? Oke, faktor negatifnya PE, legal, kayak kayak nah betul lah jadi fix. Tapi terserah ya nanti mau pakai AI yang mana, terserah. Soalnya gini, kalau nyari satu-satu itu terlalu lama waktunya dan butuh effortnya lumayan. Kita kan investor retail individual gitu kan. Akibatnya sebetulnya bisa aja kalau mau dilihat satu-satu. Cuma kelemahannya gini, yang saya rasain sendiri itu jadi kalau kita nekat analisa satu-satu, bahkan ada yang pakai foto satelit buat analisa apa namanya saham-saham agrikultur yang kira-kira panennya bagus apa enggak, itu nanti malah bias gitu loh. Bias itu dalam arti kita merasa udah analisa susah payah, kita merasa harus benar gitu. Nah, kalau sampai ada rasa kayak gitu, itu nanti begitu waktunya stop loss, ya, itu nanti kemungkinan besar kalau dia breakdown stop loss hilang. Itu yang saya amati begitu, dan yang saya rasain sendiri juga begitu. Saya dulu, kenapa saya bisa tahu karena saya ngelakuin sendiri. Nah, tapi kalau emang mau analisa sendiri, nggak pakai AI itu ya nggak apa-apa. Cuman tadi saya kasih tahu tadi, secara psikologis itu kita pengen bener gitu, karena ada effort tuh, ya kan. Padahal kan pasar nggak turun. Kalau waktunya turun ya turun, naik ya naik gitu kan. Suka-suka gandarnya kan. Kita cuma bisa lihat narasinya aja, gitu ya.
Makanya kenapa kok ada trader yang nggak peduli sama laporan keuangan, sentimen, cuma murni chart tuh ya karena itu. Karena dia tahu kalau mentalnya nggak kuat kalau effort dia merasa nggak boleh salah gitu. Itu ya. Oke, nah ini semua di ini kalau yang DeepSeek tingkat ini share create public link ya kan, create copy ya kan. Nah itu nanti dimasukin ke sini. Ini reference dikasih ini terus pilih yang tulis. Nah, terus gimana? Tinggal kopas aja. Kopas mention jadi copy. Oke, nah terus kalau buka nih tinggal klik aja. Gampang kan? Ya mungkin belum belum biasa jadi nanti agak pelan-pelan tapi nggak apa-apa yang penting kalau ngumpulin informasi kayak gini ya maksudnya yang berupa analisa per emiten gitu, atau per aset apapun itu harus di luar jam pasar jangan jangan pas pasar gerak nanti tumbuh ya. Nah yang lain juga sama nanti tinggal ini nah ini semua dikopas semua tapi dibaca dulu kan cuma nggak banyak cuma dikit ya. Oke ya, nah kalau kesimpulannya eh, faktor positifnya lebih masuk akal daripada faktor negatifnya. Nah, berarti udah jadi whitelist nih, udah layak jadi whitelist lah. Cuma itu belum belum berarti kita bisa entry ya. Oke ya. Nah, berikutnya kita harus analisa manual. Jadi ini tahap pertama tadi screening volume sama volume atau likuiditas sama bias. Nah, maksudnya ada momentum naik apa enggak gitu ya. Berikutnya sekilas tentang narasinya. Didukung sama narasinya enggak itu volume sama momentumnya. Kalau enggak ya ganti yang lain. Gitu ya. Oke. Sampai sini Pak Yohanes ada yang mau ditanya atau mau diulangi juga nggak apa-apa. Gimana Pak Yohanes ada yang mau diulangi atau mau ditanyain? Ya, ini nggak ada yang lain. Private. Yang belum paham itu maksudnya cara membukaannya atau kenapa saya pilih itu atau gimana? Lebih tepatnya gimana pertanyaannya? Oke, jadi pertama gini ya, buka trading view dulu. Nah, buka trading view dulu, oke ya. Nah, terus pilih produk, terus pilih screener, oke ya. Habis screener, terus pilih stop. Nah, ya. Nah, ini taruhlah saya buat baru gitu ya. Create new screen. Nah, ini ya. Create new screen diklik kayak kasih nama volume dan momen. Atau gini aja deh. Likuiditas dan momentum. Itu ya. Pilih script. Nah, oke. Kalau sampai sini udah, terus apa yang harus dilakukan berikutnya adalah
Ini kan market US, diganti dulu Indonesia. Tulis aja Indonesia. Indonesia. Ya. Nah, ini semua saham Indonesia. Terus apa lagi yang harus di diotak-atik? Nah, ini tanda tanda titik tiga ini. Terus remove all filter ya. Oke. Terus berikutnya apa? Berikutnya tambah tanda plus ini ya. Tulis EPS. Oke. EPS share basic. Nah, itu aja. Quarterly aja lah. Oke, add column. Oke, ini digeser ke sini. Sebelahnya EPS dulu. Ya, udah. Gimana sampai sampai sini aman ya? Atau kecepatan? Oke sih. Oke, kalau aman berarti terus ngapain kita? Pilih add filter. Nah, terus volume, tulis volume. Oke, pilih average volume. Ya. Pilih yang 30D. Terus add filter. Oke. Nah, terus habis itu manual setup. Pilih manual setup di klik terus manual setup. Oke ya. Terus value-nya diganti volume. 1D. Oke ya. Terus ditulis dipilih yang below. Oke ya. Nah, ini artinya apa? Volume saat ini di atas rata-rata 30, volume 30 hari. Nah, dari hari ini sampai 30 hari sampai sebelumnya. Gitu. Cara bacanya begitu. Oke ya. Sampai sini aman atau ada yang bagian yang mau bilang? Oke, bagus. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya adalah pencet tanda plus, terus tulis RSI. Sebetulnya nggak harus RSI, yang penting sifatnya stokastik itu. Jadi ada yang overstock. Kalau saya biar gampang aja RSI. Oke ya. Nah, pilih RSI misalkan. Ini nggak perlu diganti-ganti, default aja, nggak begitu masalah mengalami saya. Terus filter. Oke ya. Nah, ini dipencet lagi. Tuh, terus klik manual setup. Nah, pilih yang above. Ya. Nah, kalau RSI itu kan ada level tengah. Tengah itu 50, atas biasanya 70, bawah biasanya 30. Ya kan? Ya kan? Saya kasih contoh aja. Ini loh. Ini kan ada biasanya by default itu ada ini 50 yang tengah ini. Ini 70, ini 30 biasanya. Itu ya. Ya, paham ya. Nah, terus yang kita cari apa? Yang kita cari itu pengennya di atas ini. Di atas ini aja lah pokoknya. Nggak usah tinggi-tinggi. Atau kalau misalnya punya preferensi sendiri, mau di atas ini, di atas 45, di atas 38 itu ya nggak apa-apa. Cuma nanti pas di grafik harus harus ada ini ya, harus kayak ada pola balik arah gitu loh. Jadi bukan pas turun gitu. Oke ya. Kenapa kok saya nyaranin di atas 49 atau di atas atau 50 gitu ya. Karena kita nyari yang lagi naik gitu ya. Karena gini, polanya itu ya, misalkan ini ya. Polanya itu gini, selalu ada pola
Eh, Kalau ada pola kayak gini, kalau naik di sama apapun asal ada pola kayak gini. Nah ini, nah semacam kayak gini, atau enggak bisa juga variasinya begini, gitu ya, atau enggak yang kayak gini. Jadi bentuknya itu selalu kayak tangga, gitu loh. Ini bullish flag, ini juga bullish flag, ini bullish pattern. Nah gitu ya. Jadi selalu kayak tangga. Nah, nah kita nyarinya itu kayak gini. Nah ini kan kayak gini yang baru. Ini udah sideways, terus habis itu di markup, markupnya pakai volume luar biasa. Artinya apa? Ini artinya gambarnya effort gitu loh. Effort naikin gitu loh, nggak cuma apa namanya pakai uang kecil-kecil gitu. Effort naikin. Nah kalau udah effort naikin, ya emang di pojok gitu ya. Maksudnya nih dibuat effort tinggi gitu soal mau balik lagi. Nah itu asumsinya karena dia udah keluar uang, ya kan? Udah gitu tadi dikonfirmasi pakai analisa fundamental sama corporate action ya. Narasinya emang masuk akal, emang buat naik gitu ya. Nah itu artinya kemungkinan dia itu bakalan buat bullish flag di sini nanti. Bullish flag yang kayak tadi ini ya. Kemudian buat bullish flag. Nah, kenapa makanya saya tandain ini? Tentang volatilitasnya mungkin segini. Nah, jadi kita bisa entry buy di daerah ini, terus nanti kalau misalkan udah naik dijual sebagian, kalau naik lagi ya tinggal trailing stop dinaikin. Stop lossnya di sini, di 34 gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ngerti ya maksudnya ya. Tujuannya itu buat nyari potensi bikin bullish flag tuh. Oke. Oke, tadi sampai sini RSI tadi ya. Terus tadi di manual setup, oke. Value-nya 49. Oke. Atau nanti mau dicoba 30, 20 nggak apa-apa. Mau misalkan 20 gitu ya. Mau cari yang reversal masih di bawah banget gitu ya. Kita cari. Misalkan ini ada 8 cuan. Reversal nggak gitu. Mau enggak. Yang lain lagi misalkan. SMMA juga. Sembarang doang. Dan lagi saya tulis. Ini kan di atas resi yang berapa tadi? 20 kan. Nah, cuman kalau kayak gini ini volumenya udah ada. Tapi masalahnya belum dimakan ini. Kemungkinan masih saya tulis lagi. Nah, kalau yang tadi diganti 49 ya manual setup ganti 49 itu biasanya lagi di markup. Oke ya. 49. Oke, terus kita pilih misalkan MTech nih, yang lagi sudah suka-suka itu ya. Nah, ya kan. Ini grafiknya kelihatan enak gitu. Gitu. Dan ini saya pakai zigzag, indikator zigzag di trading view. Ini kan kalau ditarik ini kan udah nggak bikin ini bikin apa higher low gitu loh. Gitu. Nah, terus itu volume naiknya. Ya, terus emang ada momentum supply gitu kan. Ya, bisa buat trading. Nah, kayak gitu loh maksudnya. Nah, ini baru baru tahap pertama ya. Jadi kita nyari apa sih sebetulnya di screenernya ini? Kita pertama nyari volumenya lagi rame. Ya, jangan lupa di save ya.
Nah, volume lagi rame. Jadi saya pakainya itu volume sekarang di atas rata-rata 30. Ini kelihatan ya, masuk ya. Nah, ini kan, ini kita besarin. Nah, ini garis merah ini, itu moving average 30. Berarti kalau kalau apa namanya volumenya di atas ini, berarti kan di atas rata-rata 30 hari kan. Nah, itu menurutku volumenya bagus, sudah bagus lah. Maksudnya bisa mau TL, mau TP ya bisa, nggak susah gitu loh. Oke, terus habis itu cari ya momentumnya positif, gitu ya, di RSI-nya. Nah, nah, kita cuma nyari itu di screener yang ini. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini aman nggak? Kenapa kok pakai itu? Oke, nah nanti harus ini ya, dicoba ya. Ini mumpung besok masih minggu, jadi jadi kan pasarnya belum buka. Nah itu screenernya coba di otak-atik. Oke, itu nggak perlu yang bayar. Nah, kayak ini udah dapat kayak begini terus apa? Nah ini masalah yang zigzag ini cuma alat bantu saya cepat ngecek kalau bikin lower low atau enggak, atau higher high atau enggak gitu. Mau nggak pakai itu juga nggak masalah, mau tarik-tarik garis juga nggak apa-apa. Nah, MA50 ini ya cuma ini aja sih, cuma buat lihat tren secara keseluruhan. Oke ya. Nah, sampai situ kita udah ngerti. Nah, berarti MTEK ini kan keluar di watchlist ini ya, MTEK ini. Nah, nah, ini ya. Nah, ini kita lihat nih ya, volumenya 233 eh, juta lembar. Aman gitu ya. Masuk. PI ya nggak lama-lama. IPS-nya positif gitu ya. Terus IPS yang ini juga positif, growth-nya juga berarti ini lagi ada laporan dari tahun lalu growth-nya tinggi sekali. Oke. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya kita pakai Prom ini nih. Prom ini di Kopas ini, di Kopas masukin ke AI. Oke ya, masukin ke AI. Tapi kita ini dulu sebelum ke situ perlu ini dulu. Nah, ini kan kita yakin nih, oh adalah peluang yang buat naik ya kan ya. Nah, kita buat dulu ini, nah pakai ini nih, data and range price, date and price range. Sorry. Nah, aku maunya cut loss di sini, kayak peluang naiknya kemungkinan besar bisa sampai sini. Oke, aku nyamannya kemungkinan sampai 7 Januari gitu ya. Kayak, nah, ini ya, udah ketemu ya. Oke, tapi promnya di Kopas, dari Kopas, terus masukin, kalau saya pakai ini nih, Google AI Studio, ChatGPT sama DeepSeek, kayak promnya sama semua. Oke, boom, target model Gemini 3 Pro. Oke, ini yang paling pintar. Kalau bertanya pakai Google AI Studio gratis. Oke, Kompas, ganti EMPK ya tadi ya. Terus range-nya berapa tadi? 5 Desember sampai tanggal berapa tadi ya? Desember sampai tanggal 7 Januari. Oke ya. Oh, oh ini sorry. Tanggal 7 Januari. Oke. Terus jangan lupa di kopas lagi, di copy dulu buat ER-nya, terus di enter. Ini sama, ini chat, kopas, suruh mikir ER-nya, ngecat, kopas. Jangan lupa nih dinyalain ya keduanya, biar lebih dia bisa browsing sendiri yang baru. Oke. Terus habis itu apa ini? Tunggu aja nunggu dia. Oke. Gimana sampai sampai sini aman nggak nih? Ini menurut tahap yang kedua. Belum belum membahas entry. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Lain ada yang mau tanya nggak?
Ayo juga diulangi juga nggak apa-apa. Oke, yang bagian mana yang mau diulangi? Mulai dari bagian mana? Nggak apa-apa diulangi, tapi dikasih tahu bagian mana. Oh ya, ini saya perlu kasih tahu. eh, ini saya pakainya komputer, karena kalau komputer itu lebih nyaman gitu loh, kalau saya sambil analisa. Kalau di HP ya nggak apa-apa, cuman buka layarnya kecil sama agak lebih ribet tampilannya. Oke ya, pertama jadi ini kan, ini saya simpan aja. Nah, ini kan tadi udah kita ya. Ini udah, terus kita buat range juga udah. Oke, nah ini berarti kan secara secara likuiditas dan momentum udah ada ya kan. Oke ya, paling penting itu buat trading, kalau nggak ada momentum ya nanti bisa lama-lama saya twist tuh. Nah, likuiditas ada itu buat keluar masuk ya kan. Ya, sampai situ. Nah, berikutnya gitu kita mau ngapain? Nah, kita itu mau nyari narasi paling relevan untuk saat ini. Ya, caranya memahami narasi itu gimana? Caranya pakai berita, pakai habis itu pakai aksi keterbukaan informasi sama laporan keuangan. Ya. Nah, untuk mencari itu bisa dua cara. Pertama manual. Manual kita cari satu-satu di IDX, ya, terus kita interpretasi satu-satu. Itu mungkin butuh 1 jam buat baca itu semua, mungkin lebih, gitu ya. Atau kita bisa pakai AI. Nah, biar nggak bias, kita pakai 3 AI. AI-nya bisa apa aja. Kalau saya yang nyaman sejauh ini Google AI Studio, caranya cari ya, ini aja. Buka Google aja, tulis AI Studio. Nah, oke. Nah, ini diklik aja nih. Udah, kan? Nah, berikutnya cari ChatGPT, gitu ya. Nah, buka. Jadi ya, kalau belum punya akun ya buat akun dulu gratis. Terus satunya lagi DeepSeek gitu ya. DeepSeek ya, oke. Terus pilih Start Now. Jadi, nah, oke ya. Nah, tadi udah punya uh, udah punya udah punya keyakinan likuiditas, momentum, udah punya perkiraan tren sendiri. Ini bisa beda-beda ya tiap orang ya. Nah, range bawah itu ya relanya stop loss di mana gitu ya. Range atas kira-kira perlu take profit di mana, atau enggak begitu nyentuh ini harus fokus, begitu keluarnya harus fokus naikin trailing stop itu di mana gitu ya. Ini belum bahas entry ya. Nah, terus berikutnya kita nyari narasi nih, daripada manual satu-satu, kita pakai AI aja ya. Nah, promnya apa? Promnya ini promnya. Nah, analisa saham apa nih? Tadi kan MTK, ini berarti diganti MTK. Nah, 5 Desember itu kan kemarin kan, ya kan? Kemarin hari Jumat tuh. Nah, mulai dari situ sampai, ini harus lengkap ya, jangan sampai lupa tahunnya. Dikopas saja paling gampang lah. 13 Januarinya diganti tanggal berapa? Kita lihat range-nya buat tanggal 7 ya kan, di tanggal 7. Oke ya. Nah, sampai sini sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang kurang paham di bagian mana gitu?
Oke, sebetulnya kalau screening sendiri, ya emang pakai laptop lebih enak. Screening sendiri itu emang lebih bagus ya, jadi biasa baca. Cuma gini, masalahnya gini, ini yang saya alami sama kolega saya alami itu gini, analisa sendiri, apa namanya, lama-lama gitu ya, ini kalau nggak pakai butuh 1 jam, atau bahkan 2 jam kan, karena tulisannya kecil-kecil harus di zoom segala. Nah, itu makin kita analisanya makin banyak, itu kita itu secara nggak sadar, di pikiran bawah sadar kita, wah udah analisa banyak-banyak harus bener ini. Nah, biasanya nggak terasa, tapi terasa kayak, wah harus bener gitu. Jadi kita bukan trader lagi, jadinya analis gitu, jadi analis ekonom gitu. Jatuhnya jadi kayak begitu, kan ekonom kan jarang ada yang trading terus berhasil. Padahal padahal dia kalau kalau ngaku-ngakunya sering bener. Nah, tapi nyatanya kalah sama trader yang akurasinya cuma 40%. Nah, itu karena dia terlalu bias gitu. Nah, karena dia merasa udah effort, terus dia merasa harus benar, sadar nggak sadar. Nah, namanya pasar kan suka-suka tuh, suka-suka yang goreng gitu. Ya tuh. Nah, kita bisanya itu cuma nyari, oh ada likuiditas apa enggak. Yang kedua ada momentum apa enggak. Ketiga, ini momentum dan likuiditasnya itu didukung oleh narasi apa enggak nih. Ya kan? Jadi kalau saya eh, nggak terlalu menikmati nyari nyari infonya, tapi lebih menikmati di seni manajemen risikonya. Karena kan kita trader nyari cuan, membatasi rugi kan. Bukan masalah cari bener apa salah gitu. Ya kan? Kalau nyari bener apa salah, itu jadinya ekonom kan. Beda. Oke. Kalau ekonom tuh em, kalau salah itu kayak merasa nggak bisa gitu. Masih ada pembenaran ini itulah gitu ya. Cuma masalahnya kalau di trading itu ya rugi gitu loh. Gitu. Nah kalau mikirnya kayak ekonom itu nanti, tapi nekat nekat jadi trader, itu nanti misalkan dia udah effort analisa sekian banyak, selama dijatuhin, harusnya stop loss dia marah breakdown. Karena dia ngumpulin data, menurut dia itu nggak ada yang salah. Tapi kan namanya ada kan fakta yang gerain, bukan masalah datanya benar apa salah gitu. Ya kan? Kalau masalah, kalau ada namanya teori efisien, apa namanya, market efisien harusnya biar PT itu nggak, biar PT, cuan dan sebagainya itu nggak bisa ngalahin performa sahamnya BCA, BNI, dan Mandiri itu, dan BRI itu. Nyatanya kan nggak kayak gitu. Ya kan? Nah, ya nyatanya nggak kayak gitu ya, wes, berarti kita jangan terlalu jadi ekonomi dulu. Kita itu jadi trader manajemen risiko, nyari profit, ngurangi resiko. Kayak itu aja. Jangan cari bener apa salah gitu ya. Cari win rate salah, ya orang yang bikin win rate banyak ya karena yang di close yang profit, jadi win rate tinggi. Gitu. Voting loss besar gitu. Jadi jangan sampai punya, kalau sampai punya kayak gini berarti analisanya terlalu kompleks. Analisa terlalu kompleks ini bagusnya jadi bono. Bukan bukan maksud untuk ini ya, merendah, apa namanya, menyindir ya, tapi ini yang kenyataannya gitu. Kayak kira trader. Kayak. Nah, udah tinggal dikopas semua tadi ini. Terus hasilnya jadi kayak gini nih. Nah, yang paling penting itu ini. Faktor positif apa, faktor negatifnya apa. Ini udah ini saya. Nah, ini semua dibuat di sini tadi. Nah, ini kan kan si kan Pak Yohanes kan udah buat kayak gini kan tadi ya. Nanti tambahin lagi, ini nanti tambahin nih analis misalkan ini sama SMBR tadi itu contohnya. Nah, referensi tambahannya ini tentu saya ganti MTK lagi ya. Nah, referensi tambahannya apa ya tadi? Eh, ini tadi. Ini tadi. Ini pencet share ini loh. Share from ini loh. Oke ya. Share from ini linknya kan udah ada. Ya kan? Nah, ini ganti
anyone with link. Oke, nah copy link. Oke, nah tadi ya masukin sini aja, bisa. Tadi kan yang session lihat. Nah, paste terus pilih mention jadinya biar rapi dan dibuka ya keluarnya tadi percakapan bersama AI. Dan nanti duanya juga, yang dua lagi juga masukin situ. Oke ya. Terus jangan lupa lagi, ini kan referensi tambahan. Kita buat lagi ringkasan faktor positif. If kayak gitu ya. Nah, biar enak diganti warna kuning. Referensi, nanti warna kuning. Positif, warna hijau. Enak dilihat. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita kasih angka 1,1 jadi 1. Nah, itu terus kita apa ini? Kita kopas-kopas saja. Kopas ini 1, kopas 1. Nah, tujuannya itu biar apa? Tujuannya biar kita dapat konsensusnya dari 3A ini nih, ini dia nyebutin yang sama apa aja, yang beda apa aja. Ada setuju nggak setuju gitu loh. Nah, itu loh, kayak gitu. Nah, ini yang penting ininya ya, bagian ininya ya. Cuma kalau bisa dibaca semua, ini kan cuma sedikit. Ya kan, jadi semua. Nah, ini di atas baca nih, oh menurut si DeepSeek layak beli. Buat range gitu layak beli. Menurut ini, oh, ada di bawah ini. Ada kesimpulan. Nah, ini layak dibeli malah beli. Berarti konsensusnya DeepSeek sama ChatGPT boleh beli. Kalau yang ini layak beli ya. Layak beli kenapa nih? No, ini, ya. Itu ya. Ini kopas. Nanti kita jadi tahu ininya apa namanya, dasarnya apa. Oke, berarti secara narasi, oke, secara narasi oke gitu ya. Secara narasi oke. Berarti tadi kita udah lihat secara likuiditas oke, momentum oke, narasi oke. Berarti kurang apa? Kurang entry-nya. Ya. Nah, kalau entry ini serah masing-masing. Nah, yang pertama itu yang sorry, sampai sini ada yang dibingungin nggak dari urutannya? Iya harus simple. Soalnya kita jadi trader, nggak jadi ekonom. Kalau jadi ekonom harus meyakinkan orang atas analisanya dia. Atau kalau trader kan nggak perlu meyakinkan siapa-siapa. Yang penting ini dasarnya cocok apa enggak nih. Kalau cocok ya masuk, jangan masuk, resiko dibatasi nek TP ya TP, harus ya cutlass itu, double gitu. Kalau yang ribet itu yang ekonom, karena dia nanti tujuannya buat presentasi ke investor yang jangka panjang atau ke berita atau apa yang beda gitu tujuannya. Nggak buat dia trading sendiri sebetulnya kalau yang ekonom. Nggak apa-apa itu. Soalnya gini, kalau trading itu ya mau analisanya sebagus apapun, waktunya kena stop loss ya kena take profit ya jual atau trailing stop-nya dinaikin. Iya ada rekamannya itu. Nah, analisa yang ribet itu bolehnya buat ini yang memang punya tim khusus gitu loh. Kan kita nggak punya tim kan di trading portfolio kita sendiri kan. Asumsi asumsi itu begitu kan. Kalau yang di institusi itu
orang teknikal ada sendiri, orang makro ada sendiri, orang fundamental ada sendiri, divisinya segitu. Nah, nanti dia bikin konsensus apa. Nah, karena kita tidak punya sumber daya begitu, jadi kita kan pakainya gratisan kan, lebih tadi gratis, AI gratis gitu. Berarti intinya, berarti kalau webinar intinya bisa pertama bisa masuk satu, ya, berarti itu bisa. Yang kedua, di Indonesia misalnya kan, misalnya kan nggak bisa sosial kan, misalnya kan tulis kan, jadi tadi momentum naik kan, ya kan. Nah, ada itu semua, ya kita perlu narasi kan. Narasi itu ibaratnya kayak orang jual sesuatu, kan? Misalkan ada promo lewat gituan, kalau di sana bisa besok naik gitu, ya kan? Harus ada narasi yang apa namanya, memancing untuk bisa besok naik gitu, ya kan? Nah, kebetulan ini kan ada semua tadi MPK ini kan. Nah, kalau ada semua ya berarti ya, yo kalau berani ya nanti, kalau nggak cari sama lain gitu kesimpulannya. Jangan ditambah-tambahin lagi, kalau ditambah-tambahin nanti jadi wah udah alasan seharusnya nggak salah lah, itu nanti pas wayai stop loss breakdown. Terus habis itu turun lagi, breakdown lagi, uangnya habis jadi investor ya, tetapi awalnya pada mau jadi direktur. Ya kan? Ya, jadi dibiasain dulu membedakan antara ekonom atau trader, gitu ya. Kalau udah bisa menerima itu, nanti rekamannya dilihat lagi. Gitu. Nah, ya sampai sini berarti yang kurang kan tinggal entry sama exit. Oke ya. Oke. Kalau saya biasanya ini, karena ini saham lumayan besar, terus ada sentimen suka itu tuh, portfolio juga punyanya grup pendek. Aku lihat grafik lebih kecil 30 menit, misalkan 30 menit saya cek nih, oh kan kelihatan bahwa ini ada apa namanya, bullish flag pattern. Nah, oke ya, pas breakout volumenya di nih, enggak perlu dilihat. Nah, pas breakout volumenya gede, nah, lanjut nih gede, terus ini kelihatannya di markup ini effort gitu loh bandarnya itu. Nah, ini breakout lagi gede lagi. Oke. Nah, ini dihilangin dulu. Tadi range-nya kita udah tentuin kan. Nah, aku mau entry di sini. Entry di sini. Ya kalau dikasih ya. Oh, ya. Entry di sini. Stop loss di sini lah. PP kurang lebih di sini. Range-nya disamain sama yang tadi ya. 13 Januari ya. Tahun. Dan 7 Januari. Oke, nah berikutnya apa yang bisa dilakukan? Berikutnya adalah money management, gitu. Nah, ini kan kelihatan nih stop lossnya 95, ya kan. Nah, aku maunya rugi taruhlah. Nah, aku maunya rugi taruhlah 700.000. Gitu. Jadi begitu strategi ini kena stop loss, ini 700.000 nilainya. Berarti gimana? 700.000 dibagi nih loh, jaraknya tulisannya 95.
dibagi 95, terus dibagi 100. Apa kok dibagi 100? Karena kan satu lot 100 lembar kan. Oke, oke, berarti dia tuh dibuletin ke bawah. Berarti lot maksimal di harga ini 1320 ini, kalau kita update ini 1320 itu, kalau terus di 1225 stop loss itu maksimal beli itu 73 lot. Kalau kena stop loss ruginya itu gross loss-nya di luar fee ya, itu 700.000 gitu. Ditambah fee ya harusnya nggak nyampe apa kan, cuma 720 menit. Nah, begitu. Gimana? Gampang kan? Nah, emang saya sengaja nggak ngasih ini, nggak ngasih apa namanya, entry spesifiknya saya nggak ngasih. Karena itu subjektif, sangat subjektif ya, sangat subjektif ya. Saya cuma ngasih yang menurut saya ada ininya, ada likuiditasnya, ada momentumnya, ada narasinya. Nah, terus saya share range subjektif menurut saya. Nah, sampai itu aja. Nah, sisanya tinggal tentuin sendiri. Soalnya kan ini benar-benar apa namanya? Ini kan benar-benar subjektif nih, tergantung chart yang dipakai. 30 menit, harian, 15 menit, gitu loh. Oke, ya. Cuman gini, nanti nanti kalau ini, jadi nanti saya bakalan ulang, mungkin beberapa kali ngulangin materi yang ini. Kalau udah banyak yang ngerti, nah nanti kita ya mungkin seminggu 3 kali lah bahas bahas yang ada di whitelist, terus aku ngasih lihat yang apa namanya, subjektivitasku yang buat trading di saham ini itu pakai grafik berapa menit, stop loss di mana, maksimal loss-nya berapa, maksimal beli berapa. Nah itu aku bahas pas live kayak gini di jam 7 kayak biasa, kalau nggak ada apa-apa. Gitu ya. Gimana sampai sini, lebih jelas apa ada pertanyaan atau mau diulangi yang bagian mananya? 'Nggak terlalu simpel. Ya kalau kurang ribet ya cari keributan sendiri. Kalau saya lebih lebih suka yang singkat. Gimana, ada pertanyaan atau ada yang mau diulangi? Kalau time frame ini sih, saya cuma ini sih, cuma tadi kan intinya pertama daily, ya kan. Nah, daily itu ada momentum nggak, ada likuiditas nggak, ada narasi nggak. Nah, kalau ini MTEK ini kan kebetulan kan satu tiknya 5, terus habis itu dia liquid tadi kan. Nah, pakai time frame kecil tuh tujuannya biar lebih tipis gitu loh, atau lebih sniper gitu. Sebetulnya mau time frame apapun nggak ada masalah, misalnya ganti 5 menit gitu ya. Nah, kalau 5 menit kan otomatis ininya bisa, jarak TP-nya sama SL-nya bisa dikecilin berdasarkan yang paling masuk akal di ininya kan. Paling masuk akal di volatilitas 5 menitan ini kan. Mungkin bisa kayak gini nanti. Nah, bisa kayak gini gitu. Artinya apa, kalau makin kecil ya makin cepat kena antara QSL-nya atau TP-nya. Jadi makin cepat selesai gitu. Jadi nggak pengaruh besar-besar amat sih sebetulnya. Cuma lebih ke style subjektifnya gitu. Ada orang suka makan pedes, ada orang suka makan tidak pedes gitu loh, segalanya. Jadi ini jalan dulu kena ini, nanti akhirnya SL atau TP lah. Cuma manajemennya tetap hitungannya nggak boleh diganggu loh ya. Kayak kalau ininya mau diganti-ganti bebas. Yang manajemen jangan.
Kalau udah dihitung segitu jangan terus ditambahi lotnya gitu jangan ya. Nah, atau enggak pakai cara lain lagi misalkan ya. Pakai grafik tetap daily gitu ya. Oke, wah, kotak aneh tadi hilang. Sekarang nih ngawur aja ya. Ngawur aja tadi kurang lebih gini kan. Nah, ini eh taruhlah stop loss di sini ya. Di berapa ini? 1185 gitu ya. 1185 asumsinya kita average ada di satu agak tinggi gini misalnya 1365 gitu ya. Nah, itu nanti stop loss tetap sini tapi kita bisa sebar sebar order gitu loh. Satu lot di sini, satu lot di sini, satu lot di sini, dua lot di sini, tiga lot di sini. Pokoknya begitu kena stop loss itu ruginya ya misalkan 700.000 atau berapa gitu. Nah, kalau kelebihannya pakai yang nyebar order ke bawah itu akhirnya bisa lebih murah yang pertama itu. Terus jumlah lotnya nanti bisa ditambah karena kan APG-nya kan di bawah kan. Berarti kan eh, apa namanya jarak stop loss-nya itu jarak stop loss-nya jarak stop loss misalnya akhirnya jadinya ternyata di sini. Jarak stop loss-nya kan sama ini kan jadi kecil kan. Kalau jadi kecil jumlah lotnya harus ditambah. Cuma kelemahannya kalau pakai metode nyebar kayak gitu, begitu naik harusnya kita tadi beli 73 lot ternyata cuma dapat 10 lot ya udah harus TP ya kuat kuat ditambahin kecuali punya analisa baru kayak gitu. Jadi itu lebih selera sih, jadi nggak bisa di apa namanya nggak bisa diikutin saklek itu nggak bisa. Kalau jadi referensi bisa, tapi kalau diikutin saklek nggak bisa karena itu selera gitu. Gimana? Kejawab nggak pertanyaannya? Bisa. Cuman gini, kan kita dasarnya tadi secara daily itu udah ketemu likuiditas, udah ketemu momentum kan. Nah, kalau likuiditas momentum enaknya pakai harian emang. Ya, apa ya, biar lebih mantap gitu. Terus habis itu, apa namanya, udah lihat narasi, ya kan. Narasi itu ya dilihat kayak range yang kita buat di grafik daily tadi. Nah, kalau yang 30 menit itu ya sekelihatan polanya yang meyakinkan itu ada di mana 30 menit, 5 menit, atau daily, ya itu bebas sih. Soalnya kan ibaratnya kalau lihat pola itu gini loh, kayak ini loh, kayak orang rame-rame dia lihat awan gitu kan. Kadang suka beda-beda tuh. Ada yang bilang kayak pura-pura lah, kayak orang lah. Ya menurut keyakinan masing-masing gitu. Ya sama, di chart juga gitu. Ada yang lihat terus apa misalkan ini ya. Ada yang lihat ini kan pakai alat bantu ini jadi jelas kan. Misalkan jadi ada lihat oh ini bikin uptrend nih. Gitu, misalkan. Terus misalkan ada lagi yang lihat oh ini apa namanya bikin apa nih? Oh, ini bahaya nih bikin head and shoulder nih, gitu kan. Ya kan?
Ya sama kayak orang wartawan. Ya toh, ya toh. Belajar. Nah, makanya itu tadi yang objektif itu kita lihat pertama likuiditas tadi kan udah, likuiditas momentum udah kan. Ini tadi likuiditas momentum udah pakai streamer tadi kan. Nah, terus narasi tadi ternyata mendukung ya kan dari konsensus AI tadi kan. Nah, terus habis itu ya tinggal subjektif kita sendiri yang tersisa. Pertama bikin range ini dulu, terus habis itu baru cari entry gitu. Gitu. Jadi yang ini udah masuk subjektivitas nih di luar tadi itu, di luar. Nah, kalau enggak subjektivitasnya gini, ini yang misalkan nih kita tanda ini handle yang saya tulis ini kita baca broksumnya gitu ya. Banyak yang banyak yang dipakai broker retail atau kayak broker non retail gitu ya. Cuman sekarang kan bandar kan ya udah pinter, jadi dia juga pakai broker retail buat akumulasi juga bisa, gitu. Nah, kayak dia nggak perlu gitu-gitu sama broksum. Tapi kalau mau pakai ya nggak apa-apa. Tapi ya di area-area tertentu aja misalkan ini kan dimasak digas banget gitu. Kenapa pasti ya saya tulis nih, ya kan? Nah, itu dilihat brosur nggak apa-apa. Cuman ya mau nggak apa-apa. Kalau saya ya kadang dia kadang enggak. Saya cuma ngisi waktu luang. Oke, gimana? Kejawab nggak pertanyaan? Atau jawabannya kurang menyenangkan? Aktivitas lihat bentuk awan gitu ya. Ya emang kayak begitu adanya gimana lagi. Oke sih. Jadi intinya entry sama range tadi subjektif. Jadi saya cuma berhenti sampai ngasih range ya. Nah kalau mau entry ya harus cari sendiri karena itu udah benar-benar selera gitu. Ya atau mau garamnya seberapa, mau taginya seberapa, ada selera. Cuman yang jelas kan apa namanya, karbonya ada, proteinnya ada, ya toh. Terus bumbu bumbu dasarnya udah ada, tinggal mau ditambahin cabai apa garam, terserah gitu kan ya. Gitu. Ya, kayak orang jualan mie ayam lah, masih Indonesia masih ada saus sama pernak-pernik gitu kan. Nah, itu ibaratnya itu yang terakhir itu kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak yang mau tanyain? Nggak ada? Ada. Silakan. Oke. Nah, yang udah clear. Nah, ini saya kasih lihat nih punyanya Pak Yohanes nih. Nah, harus pakai kayak gini ya. Soalnya ini buat dokumentasi sumber referensi masing-masing. Jadinya nanti kayak kayak yang di ini loh, share kayak gini kan nanti. Nah, ini loh. Nah, nanti tadi kan Pak Yohanes agak nggak kurang pede nih. Ini labelnya udah bener apa belum? Ini ada labelnya menurut saya ini artinya fundamental. Nah, caranya saya bisa ngasih feedback harus harus dibuat dulu, diisi ya 5 hari lebih lah kalau bisa. Nah, baru bisa saya kasih feedback. Oh, ini labelnya udah bener, oh, labelnya kurang tepat gitu. Gitu. Oke, di dicicil-cicil buat yang lainnya nggak usah terlalu perfect gitu loh. Yang penting buat dulu. Soalnya kalau nggak dibuat nanti mau nggak ada dokumentasi, kalau nggak dokumentasi kan, kalau Tuhan nggak tahu caranya ngulangin lagi, kalau Allah nggak tahu caranya hindari gitu.
Oke ya, coba dulu aja ya. Bisanya lah, nggak usah seperfect mungkin lah. Pokoknya, wah ini kayaknya adalah coba ditanya. Kalau feedbacknya jadi makin jelas. Terus kalau udah dikasih feedback, mau minta feedback lagi ya tinggal kirim link aja. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting melangkah aja. Gitu ya. Oke, Mas, nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Yakin nih nggak ada pertanyaan lagi. Selamat melanjutkan malam minggu kalau masih sempat. Kalau enggak ya sudah. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Berarti saya akhiri dulu.